Winger keturunan berdarah Turki kekirangan usai ikut TC Timnas U17 di Medan. Elkan Bagot beri kabar baik jelang FIFA Matchday September mendatang. Pelatih Oxford United tiba-tiba beri update cedera oleh Romeni. Dean Jim dan Justin Hubner tampil cemerlang saat duel di laga pembuka Eredivisie. Tom Haye dikabarkan bakal gabung klub legendaris Jerman. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar gembira datang untuk masa depan gelandang timnas Indonesia, yakni Tom Haye. Tom Haye yang berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2025 dilaporkan segera mendapatkan pelabuhan baru. Tak tanggung-tanggung, pemain berjuluk The Professor tersebut berpotensi menyusul jejak rekannya di timnas Indonesia Kevin Dijk untuk berkarir di Liga Jerman. Rumor transfer ini dihembuskan oleh pengamat sepak bola nasional, yakni Hans Pardede. Siak Bung Harpa menyebut Tom Haye sedang diminati oleh klub bersejarah Jerman, yakni Schalke 04. Jika terwujud, ini menjadi langkah besar bagi karir sang gelandang. Kabar terbaru dari sebuah sumber yang berkutat di Eropa soal kemungkinan pindahnya Tom Haye ke Liga Jerman, ucap Bung Harpa. Menurutnya, kebutuhan tim menjadi alasan utama Schalke telah melirik gelandang berusia 30 tahun tersebut. Tim ini klasik, pernah juara Eropa, dan dikabarkan tertarik mendatangkan Tom Haye, tegas Bung Harpa. Meskipun saat ini berlaga di Liga 2, Schalke 04 bukanlah klub sembarangan. Klub berjuluk Die Knappen tersebut memiliki sejarah mentereng, termasuk menjadi semifinalis Liga Champions 2010-2011, juara Piala UEFA, dan juga 6 kali menjadi runner-up Bundesliga. Bergabungnya Tom Haye ke klub dengan tradisi kuat seperti ini tentu menjadi sebuah lompatan karir yang sangat signifikan. Jika transfer ini terwujud, persaingan di Liga 2 Jerman akan semakin menarik bagi publik sepak bola Indonesia. Baik timnas Indonesia Elkan Bagot mendapatkan sinyal positif akan lebih sering dimainkan di kompetisi kelas 2 Liga Inggris ataupun Championship. Sebab pelatih Kieran McKenna menyadari pentingnya peran pemain muda di Ipswich Town. Elkan Bagot sejatinya sudah masuk dalam daftar skuad Ipswich Town, tapi kesempatan itu didapat setelah dia dipinjamkan ke Blackpool yang berkompetisi di divisi ketiga Inggris ataupun League One pada musim lalu. Memang tidak mudah bagi Elkan untuk menembus daftar susunan pemain untuk Ipswich Town. Namun setelah Ipswich Town degradasi dari Premier League, pelatih Kieran McKenna sudah menyadari perkembangan para pemain mudanya dan berpotensi memberikan mereka jam terbang lebih banyak, termasuk untuk Elkan Bagot. Saya pikir para pemain muda menjalani para musim yang bagus, termasuk Cameron dan juga Elkan. Kami tahu apa yang diharapkan dari mereka, kami tahu seberapa tinggi standar mereka, dan kami tahu apa kontribusi yang akan mereka berikan. Para pemain muda akan jadi bagian penting dari skuad ini, kata McKenna. Kontrak Elkan masih tersisa semusim bersama dengan Ipswich Town karena bakal berakhir pada akhir Juni 2026. Musim lalu, pemilik tinggi badan 1,96 cm tersebut sempat dimainkan Blackpool sebanyak 18 laga di League One dengan kontribusi 1 assist. Beberapa pemain diaspora dipastikan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Berikut ini beberapa pemain diaspora yang membela timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. PSSI resmi merilis daftar 30 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia U17. Dari 30 nama pemain yang dipanggil pelatih Novarianto, 4 pemain diantaranya merupakan pemain abroad ataupun atlet yang berkarir di luar negeri. Keempat pemain tersebut adalah Matteo Becker, Ezel Jacoba, Noah Pohan, dan juga Aaron. Pertama ada Aaron Lim Sutela. Aaron Sutela lahir di Melbourne, Australia pada 3 Juni 2007. Ayahnya berasal dari Sumedang, Jawa Barat, sedangkan ibunya berasal dari Turki. Aaron merupakan pemain berposisi penyerang, winger ataupun gelandang serang. Kini Aaron memperkuat Bullen Lions di kasta kedua Liga Australia. Yang kedua ada Matteo Becker. Matteo Becker merupakan pemain kelahiran Australia 13 Mei 2009. Ayahnya berkebangsaan Australia, sedangkan ibunya berdarah Batak dengan marga Sitorus. Pemain 11 tahun tersebut bisa bermain di posisi bek tengah, bek kiri, dan juga gelandang bertahan. Kini Matteo Becker berkarir di Liga Australia dengan memperkuat Melbourne City.
Yang ketiga ada Elzer Jacob. Elzer Jacob lahir dan besar di Australia. Ayahnya berasal dari Jakarta, berdarah keturunan Padang. Sedangkan ibunya berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Namun mereka menetap di Australia. Pemain kelahiran 2008 tersebut bisa bermain di posisi gelandang bertahan ataupun bek sayap. Kini Elzer Jacob membela tim muda Sydney FC. Dan yang terakhir ada Noah Pohan. Noah Pohan lahir di Jakarta pada 12 Maret 2010. Ayahnya berasal dari Indonesia berdarah Batak. Sedangkan ibunya berasal dari Finlandia. Pemain 15 tahun tersebut mampu bermain di posisi gelandang serang maupun gelandang bertahan. Kini Noah Pohan memperkuat NAC Breda U15 di Belanda. Noah pun pernah dipanggil timnas Finlandia U15, namun dia memilih untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, dalam situasi tak mengenakan untuk memilih pemain starting 11. Oxford United akan melawan Portsmouth di kandang, tepatnya pada Sabtu 9 Agustus 2025. Gary Rowett belum menentukan kepastian starting 11 meski telah memiliki gambaran. Ia dalam situasi sulit mengingat beberapa pemainnya tidak bisa bermain. Oxford United akan tanpa Kieron Brown, Luka Harris dan juga Oli Romeni. Oli Romeni absen karena pemulihan cedera. Striker skuad Garuda mungkin butuh waktu cukup lama untuk pulih. Sementara striker baru Oxford United Nick Prelich masih diragukan tampil. Saya belum tahu pasti. Saya punya gambaran, saya tahu apa yang saya inginkan. Tetapi tentu saja ada pemain yang kembali dan mungkin akan mulai berlatih. Pemain yang telah bermain cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada saat itu apakah Anda akan memilih tim yang idealnya Anda anggap sebagai susunan pemain inti atau memilih tim yang sedikit lebih siap? Tegas Kieran McKenna. Intinya meski beberapa pemainnya tak tersedia dan dia kesulitan menentukan starting 11, Gary Rowett mengaku secara keseluruhan timnya siap menyongsong Championship 2025. Saya pikir kami semua siap untuk memulai musim. Saya pikir kita ingin semangat kompetitif mulai mengalir lebih banyak dalam pertandingan-pertandingan itu dan kami menantikannya. Tegas Gary Rowett. Seperti diketahui, Oli Romeni saat ini mengalami cedera serius. Namun kabarnya Oli Romeni saat ini sudah membaik dan terlihat Oli Romeni beberapa kali memulai latihan mandiri. Terlihat Oli Romeni sudah bisa berjalan dengan baik dan tidak pincang. Bahkan saat ini Oli Romeni sudah meningkatkan kualitas latihan mandiri. Tentu harapannya semoga Oli Romeni cepat pulih total dan bisa membela Oxford United dan juga timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner dan Dian Jim saling berjumpa di pekan pertama kompetisi tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Justin Hubner dan Dian Jim sama-sama berstatus sebagai pemain timnas Indonesia. Pertemuan mereka berlangsung pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari. Laga Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles jadi panggung untuk pemain timnas Indonesia, yakni Justin Hubner dan juga Dian James. Di partai kontra Go Ahead Eagles, Justin Hubner menandai debutnya secara kompetitif bersama dengan Sittard setelah pindah dari Wolverhampton Wanderers dengan status bebas transfer. Sementara itu Dian Jim telah membela Eagles sejak 2023. Ia turut membantu Eagles berengkuh titel KNVB Beker pada musim lalu. Justin Hubner dan Dian Jim sama-sama bermain sejak menit awal untuk masing-masing tim. Bahkan Hubner dan juga Dian Jim menghabiskan 90 menit penuh pertandingan. Kedua kesebelasan bermain sama kuat 2-2. Eagles mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir laga. Meski Justin Hubner dan juga Dian Jim baru saja menjadi musuh, kedua pemain tersebut bulan depan sudah akan bermain bersama dengan timnas Indonesia. Tim asuhan Patrick Kluivert tersebut bakal menjalani 2 laga uji coba menghadapi Kuwait dan juga Lebanon, tepatnya pada jeda internasional September 2025. Jelang sebulan, jadwal timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah melawan Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Tentu mereka doakan semoga Dian Jim dan juga Justin Hubner bisa tampil melawan Arab Saudi dan juga Irak di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat Piala Dunia 2026. Tenaga Dian James dan juga Justin Hubner sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Oleh karena itu, Dian James dan juga Justin Hubner diharapkan tidak mengalami cedera serius, sehingga nantinya Justin Hubner dan juga Dian James bisa tampil di FIFA Matchday September mendatang dan Oktober mendatang bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat.